Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai gedung DPR adalah gedung paling tidak sehat dalam masalah ruang bebas rokok. Ini dilihat dari tingkat kesadaran perokok yang masih rendah di kawasan itu. Ketua Pelaksana Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan berdasarkan survei YLKI banyak ditemukan puntung rokok dan asap rokok dalam kawasan DPR. Menurutnya tingkat kesadaran akan kawasan dilarang merokok anggota DPR dan tamu di gedung itu masih sangat rendah. Tulus menilai hal itu dilihat dari ketidakpengindahan akan stiker dan petunjuk bebas merokok. Ia mengharapkan anggota DPR dapat menjadi contoh menciptakan kawasan bebas rokok bagi masyarakat. YLKI melakukan survei tingkat kesadaran masyarakat terhadap merokok di kawasan kantor pemerintahan. Hasilnya sebesar 89% pegawai PNS patuh terhadap aturan tidak merokok di kawasan dilarang merokok. Dan pengawasan belum maksimal atau sanksi belum. Saya kira kantor gedung DPR itu gedung yang paling tidak sehat karena banyak orang merokok di situ dibiarkan baik oleh anggota DPR sambil sidang ataupun orang-orang pengunjung di dalam area DPR. Nah, sementara asap rokok di dalam gedung tertutup itu jauh lebih berbahaya daripada asap knalpot di ruang terbuka. Jadi saya berani menyimpulkan untuk kategori tempat umum DPR itu adalah tempat yang paling tidak sehat karena di situ asap rokok dibiarkan. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bu Nafsiyah Boy. Bu, langsung menanggapi survei yang tadi yang dilakukan oleh YLKI, dan ini juga ada salah satu hasilnya itu adalah 110 kantor pemerintahan pusat dan daerah melakukan pelanggaran terbesar di DPR, Kejagung, dan Wali Kota Jakarta Selatan. Tanggapannya, Bu? Ya, memang itulah yang menyedihkan ya. Oleh karena pertama masih terlalu banyak anggota dewan yang masih merokok, sedangkan mereka mewakili rakyat. Ya. Masih terlalu banyak anggota dewan, jangankan anggota dewannya, guru juga dan sebagainya. Karena sudah bertahun-tahun toh ini. Jadi mereka itu jadi kecanduan. Sulit sekali untuk berhenti bagi mereka. Sebenarnya bisa. Nanti sebentar kita ngomong soal berhenti. Nah, pelanggaran itu apa? Bagaimana caranya? Di dalam peraturan, dalam Permenkes tadi itu, peraturan pemerintah loh, bukan peraturan Menteri Kesehatan. Ini peraturan pemerintah. Ya. Dikatakan bahwa pemerintah daerah membentuk kawasan tanpa rokok dengan peraturan daerah. Nah, sekarang ada 172 kabupaten kota yang sudah ada kawasan tanpa rokok. Tapi kan juga masih suka tidak diindahkan, masih banyak orang merokok di sembarang tempat. Ujung-ujungnya berarti implementasinya lagi. Betul. Misalnya DKI, itu provinsi yang paling awal loh. Tahun 2005 sudah menentukan, sudah ada perda untuk menentukan kawasan tanpa rokok. Tapi dilanggar dan tidak ada orang yang menindaki. Kalau menurut penilaian Ibu pribadi, seberapa efektif kawasan bebas rokok ini? Kalau pengalaman di negara-negara lain, sangat efektif. Untuk kasus di Indonesia? Belum. Terus terang saja. Oleh karena memang, saya lihat begini ya, di dalam aturannya yang berkewajiban untuk menjaga itu adalah tentu pemerintah daerah ya, karena ditetapkan dengan peraturan daerah. Akan tetapi pertama belum semua kabupaten kota yang buat peraturan daerah, baru sepertiganya kira-kira. Kedua adalah yang sudah ada perda pun implementasinya tidak dikasih sanksi. Oke, ketika misalnya kawasan bebas merokok itu Ibu sendiri merasa bahwa itu tidak begitu efektif, lantas terpikirkah Bu cara lain yang mungkin jauh lebih efektif untuk menghentikan ini atau setidaknya mengurangi angka perokok di Indonesia, mungkin dengan cara membatasi peredaran rokok? Memang sebenarnya peraturan perundangan kita itu sudah cukup komprehensif. Jadi pertama dibatasi di supply, ya, ada beberapa pembatasan pada industri rokok, seperti misalnya berapa jumlah mereka boleh ini sudah dikenakan cukai dan sebagainya. Juga mereka tidak boleh lagi sponsor, iklan juga diatur oleh pemerintah. Jadi pengaturannya sudah banyak sekali dari supply. Di lain pihak adalah demand. Bagaimana supaya generasi muda kita atau perokok pemula itu tidak tertarik. Nah, antara lain ini seperti tadi itu. Coba Amika setuju. Ini mulai tanggal 24 Juni ini yang ditaruh harus ya. Oke, ini saya punya beberapa contohnya ya Bu ya. Ya betul, ini silakan. kemasan rokok yang
Yang akan berlaku mulai 24 Juni. Ya, betul. Ini ada, bisa dikatakan ini gambarnya cukup menakutkan sebenarnya kalau dilihat. Ini ada bahaya dari rokok ini terhadap anak bayi. Betul. Jadi kita harapkan dengan melihat gambar-gambar ini, maka orang bilang, begitu generasi muda kita ini mau membeli atau siapa saja lah ya, mau membeli bilang, enggak deh, gua enggak, masa jadi gitu, ngeri ya. Kita harap demikian. Di negara-negara lain, ini sendiri cukup efektif, tetapi di Indonesia belum tentu. Jangan sampai Bu, walaupun bungkus rokoknya sudah mencantumkan gambar yang bisa, kalau bisa dikatakan ini cukup menyeramkan ya. Ini ada gambar kanker tenggorokan seperti itu. Betul. Jangan sampai jangan-jangan perokoknya malah ditutup saja gambarnya dengan tangan, kemudian mereka tidak mengindahkan atau membuang bungkus rokoknya. Bisa, bisa saja. Dan itu tidak bisa kita ini. Artinya, emangnya kalau dia merokok kita mentindaki? Nggak bisa. Karena itu tadi yang bisa ditindaki adalah produsen rokoknya. Oke. Kalau dia 24 Juni belum mengeluarkan seperti ini, maka dia bisa ditindaki. Gitu loh. Tindakannya seperti apa, Bu? Bisa pertama teguran, kedua pencabutan izin, ya, izin peredaran dan sebagainya. Jadi ada beberapa ketentuan di dalam PP 109 yang mengatakan itu. Tapi sebenarnya sebelum peraturan pemerintah 109 dan peraturan pemerintah itu bukan Kementerian Kesehatan loh ya. Seluruh pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian, Pertanian dan sebagainya. Tetapi di dalam undang-undang saja, Undang-Undang 36 tahun 2009 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar, ya, sebagaimana dalam pasal 100, dipidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 500 juta. Oke. Jadi sebenarnya ini terus dari 2009 dan itu undang-undang loh. Itu undang-undang, bukan peraturan. Tetapi kemudian dengan peraturan pemerintah diulangi lagi dan dikatakan bahwa yang berkewajiban untuk membina dan mengawasi dan memberikan sanksi adalah pemerintah daerah. Baik. Ya. Baik. Dan pemerintah dalam arti ya apa, Menteri Perindustrian, Kementerian Kominfo dan sebagainya. Intinya sebenarnya peraturannya sudah sudah cukup komprehensif, tinggal implementasinya. Nah ini yang ditunggu sebenarnya. Kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Bu Nafzia, pemirsa, kami jeda terlebih dulu, kami akan segera kembali.